Studi baru menunjukkan bahwa sebanyak 77% karyawan merasa stres karena memiliki atasan yang menyebalkan. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan besar dalam dunia kerja karena dampaknya dapat merugikan tidak hanya karyawan itu sendiri, tetapi juga produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks psikologi industri dan organisasi, penting untuk memahami penyebab stres ini, dampaknya dan strategi penanganannya, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Stres yang disebabkan oleh atasan yang menyebalkan adalah reaksi emosional dan psikologis yang timbul dari interaksi yang tidak menyenangkan antara seorang karyawan dengan atasan mereka. Ini bisa berupa perilaku atasan yang otoriter, tidak mendukung, atau bahkan intimidatif. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini, termasuk kepribadian atasan, pola komunikasi yang tidak sehat, kurangnya dukungan atau penghargaan, dan ketidakadilan dalam memperlakukan karyawan. Dampaknya bisa sangat merugikan. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental dan fisik, penurunan motivasi dan kinerja, serta tingkat absensi yang tinggi di tempat kerja. Ada berbagai strategi yang bisa diterapkan, mulai dari mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif hingga mencari dukungan dari rekan kerja atau profesional kesehatan mental. Penting juga bagi organisasi untuk memastikan bahwa ada kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani perilaku atasan yang tidak sehat. Iya, mungkin ini ya, tidak hanya untuk atasan yang menyebalkan, tapi ketika stres itu datang gitu kan kita tidak bisa mengontrol yang di luar ya. Kita tidak bisa membuat atasan yang menurut kita menyebalkan itu kemudian menjadi orang yang diberi atau berubah menjadi pemimpin yang wow, sebagaimana yang ada di kepala yang kita pemimpin tuh kan harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga punya ekspektasi sendiri ya, bagaimana seyogyanya seorang pemimpin itu gitu. Tapi ternyata kita masuk ke organisasi ini ketemu dengan pemimpin yang mungkin kita tidak begitu cocok gitu dengan stylenya dia gitu. Nah, akhirnya em, apa yang harus saya lakukan ya dengan ketemu orang seperti ini misal. Nah, saya tidak bisa mengubah dia gitu karena dia ada di luar kontrolnya saya gitu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, yang pertama kita lakukan itu adalah mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa kita kontrol itu ada di diri gitu. Jadi eh, nah, karena kontrol di misal menentukan prioritas tadi, eh, contohnya tadi Feni, oh ya, saya kan akhirnya bingung. Kalau misal akhirnya bingung sampai tidak bisa menentukan prioritas saking tingginya demand, ya berarti ya rehat sejenak gitu, lebih mindful lagi cari, karena kalau dalam bekerja kan juga sebenarnya tidak harus kan semuanya tuh pokoknya dalam 8 jam kerja itu 8 jam memang kita pakai untuk full bekerja, kan tidak seperti itu juga gitu. Tapi sekarang banyak sekali teknik-teknik juga yang biasa dilakukan, misal Pomodoro yang 5 menit, 2 menit istirahat gitu. Atau misal mau teknik apa ya, misal kalau 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 di Google bahkan dari beberapa tahun lalu itu kan memang eh, membuat settingan lingkungan kerjaan itu betul-betul bisa lebih fun gitu ya. Jadi sampai di kantor itu disediakan resto, disediakan tempat istirahat, tempat tidur, disediakan seluncuran dan sebagainya. Kalau sekarang malah di beberapa organisasi besar itu memang dia menyediakan apa coworking space gitu ya, yang lebih open space, yang lebih nyaman gitu. Harapannya memang biar kita bisa lebih relax gitu, karena kan pekerjaan yang produktif itu kan bisa kita dapatkan kalau kita memang benar-benar enjoy dalam bekerja. Makanya kalau dalam organisasi itu selalu diupayakan bagaimana supaya bisa happy gitu ya karyawannya. Termasuk atasan. Atasan juga sebenarnya kenapa kadang akhirnya atasan yang menyebalkan gitu ya, kadang-kadang juga itu muncul karena dia juga punya tekanan tersendiri, ditekan juga dari caranya rilis akhirnya kan ke karyawannya gitu. Nah, sekarang eh, karena situasinya seperti itu, ya berarti kalau misalnya lantaran apa yang diupayakan, ya satu, kita kan apa ya, lebih ya
kalau kalau tambah sering itu stresnya datang gitu ya. Misal kadang-kadang kan kita juga bisa lebih berasa, bisa lebih kenali gitu. Oh, atasan saya kadang-kadang dia ini orangnya begini begitu. Dia kadang-kadang kayaknya kalau menghadapi situasi ini seperti ini gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita juga gitu ya mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Terus tadi tentukan prioritas. Misal ada banyak pekerjaan yang diminta oleh atasan, mana sih yang lebih urgent untuk kita selesaikan lebih dulu. Itu sih karena kita nggak bisa tuh ini atasan. Ketika suasana itu semakin crowded, misal ternyata semua bawahan merasakan hal yang sama dan memang jarak kekuasaan, kalau dalam organisasi ada istilah jarak kekuasaannya, jadi antara pimpinan dengan bawahan itu tidak terlalu tinggi jaraknya, apakah memungkinkan dilakukan T-group gitu ya, sehingga organisasi itu bisa lebih sehat gitu ke depannya. Tapi kalau itu memungkinkan, kalau misal kita melihat bahwa oh ya ini memang power distance-nya cukup jauh gitu ya antara atasan dengan bawahan dan bawahan itu memang eh, tidak punya jalan gitu untuk ngomong dari hati ke hati gitu ya berarti lakukan saja apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kontrol. Ketika ketika misalnya kita sudah mengupayakan dan ternyata memang tidak cocok gitu ya, silahkan mencari situasi yang menurut kita memang cocok gitu karena kan segala sesuatu itu kan ada konsekuensinya gitu. Selaku dosen psikologi industri dan organisasi Unhas, Reski Aryani Aras menerangkan bahwa dalam menghadapi tantangan, memiliki atasan yang menyebalkan, penting untuk diingat bahwa kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Hal ini menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut dan bagaimana kita menjaga kesejahteraan mental kita. Selain itu, mengingat kembali apa yang awalnya memotivasi kita untuk bekerja di tempat kerja saat ini, dapat membantu kita mempertahankan semangat dan tujuan yang lebih besar di tengah-tengah tekanan yang mungkin kita hadapi. Feni Septiani Samuel, Evanus Ronaldo Linting, Unhas TV.